Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mr. Awang dalam pembelajaran Matematika Peminatan IPA kelas 10 semester genap. Kali ini kita akan belajar tentang vektor ya. Jadi di semester genap ini, seterusnya di kelas 10 di Matematika Peminatan, kita hanya akan belajar tentang vektor. Segala sesuatu dalam vektor itu nanti kita bahas, baik dalam analisis, dalam bentuk aljabar, maupun dalam soal-soal yang kontekstual. Sebelum kita belajar, baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama, sehingga nanti ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat dan kita mudah untuk menangkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekilas tentang peta konsep apa yang akan kita pelajari di semester ini ya, atau di uh, materi vektor ini. Jadi kita nanti akan belajar tentang operasi vektor, apa aja yang kita pelajari, yaitu perkalian skalar, penjumlahan, metode segitiga, jejar gidang, maupun resultan beberapa vektor. Kemudian kita belajar tentang selisih, vektor posisi, sampai teorema titik tengah. Kemudian di bagian yang kedua, kita akan membuat tafsiran geometris, bagi analisa secara geometris tentang vektor posisi, kolinear, dan vektor tak sejajar. Kemudian di bagian paling akhir, ada banyak sekali yang kita bahas di sini, karena di sini kita akan belajar aljabar vektor. Jadi segala sesuatu dalam bentuk hitungan ada di sini, yaitu vektor di R3 atau ruang ya, vektor di R2 atau di bidang, kemudian persamaan vektor, perkalian skalar, sudut antara dua vektor, dan terakhir adalah proyeksi ortogonal. Untuk sesi kali ini kita hanya akan membahas tentang operasi vektor. Tapi sebelumnya kita kenali dulu vektor itu definisinya seperti apa, sehingga nanti ketika kita belajar tidak akan salah memahami notasi-notasi yang ada di vektor itu ya. Langkah pertama, kita belajar tentang dasar vektor. Tentunya kamu semua pasti sudah tahu vektor. Sebelumnya mungkin sudah dibahas di mata pelajaran fisika di semester gasal ya. Jadi vektor itu pada intinya adalah sebuah besaran tapi yang punya arah. Jadi, seperti panjang tapi dia punya arah. Contohnya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Vektor dari titik O menuju A. Dari sepanjang ini, dari O ke A, ini kita sebut sebagai vektor OA. Kita sebut vektor OA. Penyebutan huruf yang pertama adalah titik asal. Penyebutan huruf yang terakhir adalah titik yang tujuannya ya. Ketika kita menuliskan vektor ini, maka harus ada anak panahnya dari O ke A. Berarti ujung anak panahnya itu berada di sebelah kanan sini ya. Jadi seperti OA ini ya. Kita juga bisa menuliskan dalam satu huruf kecil. Jadi kalau tadi vektor yang dinyatakan dalam titik-titiknya itu dituliskan dalam huruf besar, tapi ketika dituliskan dalam huruf kecil yang seperti ini biasanya adalah nama garis secara umum. Nanti terus karena ada arahnya maka dituliskan ada arahnya seperti ini di vektor A. Bisa juga di sini ya, kayak contoh lainnya PQ. PQ ini. Vektor P awalnya sampai akhirnya Q, berarti vektor PQ. Kita menyebutnya juga vektor PQ gitu. Jangan bilang PQ saja, tapi diawali dengan vektor. Vektor PQ. Dan jangan lupa di atasnya ada tandanya. Nah, ya, ada tandanya. Oke, kemudian ada juga yang namanya besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besar atau panjang vektor ya. Misalkan besar vektor PQ, besar atau panjang vektor PQ. Penulisannya menggunakan seperti tanda mutlak. Nah, kalau ada tanda mutlak mengapit vektor, maka itu adalah besar. Panjangnya seberapa ya, berapa satuan itu ya. Kalau di fisika mungkin berapa sentimeter, kalau di matematika berapa satuan gitu saja. Kemudian ada lagi yang namanya vektor 0. Vektor 0 itu vektor yang titik awal dan titik akhirnya atau titik ujungnya sama atau berhimpit. Contohnya vektor yang 0 itu yang di B ini ya. Dari titik B ke titik B lagi. B ke B, maka itu namanya vektor 0. Karena apa? Karena titik awal sama titik akhirnya berhimpit. Itu tentang dasar vektor yang pertama ya. Kemudian ada lagi yang namanya vektor satuan. Vektor satuan itu vektor yang panjangnya satu satuan. Satu satuan apa? Ya satu satuan aja, jangan ditambahi dengan
besaran panjang yang lain atau meter, sentimeter, inch, dan seterusnya. Kita pakai satu satuan. Bagaimana menuliskannya? Menuliskannya dengan menggunakan seperti ini ya. E, terus ada bagian bawahnya adalah vektornya. Contohnya misalkan ya, ini saya ganti dulu warnanya supaya lebih enak dilihat. Misalkan saya punya seperti ini ya. Ini P, ini Q ke arah sana. Ini pasti di sini namanya vektor PQ kan. Nah, vektor satu satuannya berarti misalkan satu satuannya aku lihat segini. Ini namanya E dari PQ. Nah, itu ya. Maaf ini tadi harusnya ada kayak ini. Seperti ini. Apa namanya? Yang ada di bawahnya ini artinya adalah keterangan vektornya. Jadi panjang apa namanya? Vektor satuan dari vektor PQ. Seperti itu. Rumusnya bagaimana? Nanti akan banyak sekali menghitung di aljabar vektor ya. Tapi pada dasarnya vektor satuan adalah dirumuskan seperti ini. 1 per panjang A dikali vektor A itu sendiri. Itu kalau vektor satuan dari A. Jadi rumus ini nanti kita gunakan ketika di aljabar. Itu untuk yang vektor satuan. Kemudian ada juga yang namanya kesamaan antara dua vektor. Vektor disebut sama jika panjang dan arahnya sama. Itu intinya gitu. Contohnya ini, vektor PQ dan vektor MN, ini panjangnya setelah diukur sama. Arahnya juga sama. Maka vektor PQ akan sama dengan vektor MN. Menuliskannya bagaimana? PQ sama dengan MN. Simple seperti itu. Kemudian, bagaimana jika MN dan MN yang ini, tapi arahnya berbeda? Apakah ini sama? Ternyata tidak. Meskipun panjangnya sama, hurufnya sama, tapi kalau arahnya berbeda, maka dia disebut tidak sama ya. Disebut tidak sama. Berarti vektor MN apakah sama dengan vektor NN? Ternyata tidak sama. Kemudian kadang ada tulisan kayak ini lagi. Apakah vektor MN sama dengan vektor yang seperti ini? Nah, ini lihat. Arah panahnya berbeda. Nah, seperti ini juga tidak sama. Tapi justru kalau PQ sama MN, panjangnya sama, kemiringannya sama, arahnya sama, maka ini disebut yang vektor yang sama. Seperti itu ya. Untuk kesamaan antara dua vektor. Kemudian setelah kita bahas definisinya, notasinya, istilah-istilahnya, sekarang kita bahas operasinya. Operasi vektor. Yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar. Misalkan ini ya, vektor A panjangnya sini ya. Vektor A kalau dikalikan dengan 5, 5-nya adalah sebuah skalar atau bilangan biasa ya, bilangan biasa, tidak punya arah bilangan 5 itu. Maka vektor A-nya itu akan menjadi 5 kali panjang, vektor 5A ini akan menjadi 5 kali panjang A. Arahnya sama, tapi panjangnya 5 kalinya ya, seperti itu. Berarti, mengalihkan kalau positif pasti arahnya sama. Berbeda kalau mengalihkan dengan negatif. Mengalihkan dengan negatif pasti nanti arahnya kebalikannya. Contohnya, vektor A satuannya panjangnya segini saja, arahnya ke kanan, tapi ketika dikalikan dengan bilangan min 3, maka dia panjangnya 3, tapi arahnya berkebalikan dari yang vektor A. Ini misalkan min 3. Oke, itu untuk perkalian vektor dengan skalar. Sesimpel itu. Tapi yang simpel itu biasanya ada beberapa modifikasi soal. Jadi nanti pasti akan ketemu soal-soal yang
kelihatan rumit tapi ternyata mudah sekali hanya dengan menggunakan prinsip-prinsip ini dan juga menggunakan sifat-sifat ini. Silakan sifat-sifat ini dihafalkan saja ya, karena nanti akan digunakan pada saat mengerjakan beberapa soal-soal. Beberapa soal saja ya, jadi tidak semuanya soal menggunakan sifat-sifat. Tapi kamu juga bisa menggunakan sifat-sifat untuk mengerjakan soal-soal yang mungkin bisa rasanya lebih mudah pakai sifat-sifat ini. Itu boleh-boleh saja. Jadi contohnya ya, saya bahas sedikit aja ya. K dengan skalar K kali min vektor A. Min vektor A itu berarti vektor A tapi arahnya kebalikannya. Sama dengan min dari KA, sama dengan min K kali A. Itu sifat-sifatnya dan seterusnya. Silakan dihafalkan sendiri. Kemudian operasi yang kedua adalah tentang penjumlahan dua vektor. Ini yang sering dibahas di fisika mungkin ya, di semester sebelumnya ya. Kita bahas penjumlahan dua vektor itu biasanya nanti akan erat kaitannya dengan yang namanya resultan. Resultan itu artinya adalah jumlah dua vektor atau lebih. Kemudian jumlah dua vektor atau lebih ini atau hasil resultan itu pada dasarnya adalah menggunakan beberapa metode. Kita akan ulas beberapa metode itu. Metode yang pertama adalah metode segitiga. Metode segitiga ini seperti ini ya. Dia ada vektor A tambah vektor B, maka A plus B itu penggambarannya seperti ini. Jadi, asal atau awal dari vektor A itu sebagai awal dari vektor A plus B, akhir dari vektor B adalah akhir dari vektor A plus B. Jadi, diagramnya seperti ini. Nanti akan kita gunakan dalam memecahkan soal analisis tentang vektor. Kemudian ada juga jika vektornya itu dinyatakan dalam bentuk dua titik ya, atau huruf besar seperti ini. Tadi kan huruf kecil ya, huruf besar. Misalkan vektor AB tambah vektor BC. Maka hasilnya adalah seperti yang tadi itu, A plus B-nya, atau vektor AB plus BC-nya ya, digambarkan seperti ini. AB tambah BC hasilnya adalah AC. Nah, ketika ada penjumlahan vektor seperti ini, mungkin bisa kita tarik kesimpulan, kita jejer saja, AB tambah BC, kalau ketemu yang berhadapan seperti ini, hasilnya pasti yang depan sama yang belakang, yaitu vektor AC. Seperti itu, sesimpel itu ya. Itu nanti akan ada variasinya ketika kita menentukan resultan beberapa vektor, sampai 6 vektor, sampai 10 vektor, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tentang metode jajar genjang. Berbeda dengan metode segitiga, metode jajar genjang nanti menuntut kita untuk membuat garis-garis yang sejajar dengan vektor-vektor yang mau ditambahkan ya. Misalkan vektor A, kita akan menarik garis dari titik akhir B yang sejajar tapi dengan vektor A. Begitu juga dengan yang vektor B, nanti garis sejajar dengan B, nanti kita tarik dari yang titik akhir dari vektor A, ditarik garis sejajar yang dengan vektor B. Nah, titik potong dari garis sejajar yang pertolongan ini tadi, itu adalah sebuah akhir dari A plus B, atau ujung dari A plus B. Titik awalnya adalah ya titik awal dari A sama B. Nah, itu. Jadi, kalau digambarkan seperti ini. Nanti kita akan bahas soal-soalnya tentang kayak gini ya. Kemudian yang terakhir adalah resultan beberapa vektor. Misalkan ada vektor AB tambah BC tambah CD tambah DE, maka resultannya adalah, nah ini ketemu ya, AB tambah BC, B ketemu B, C ketemu C, D ketemu D, maka kita akan lihat pada bagian awal dan bagian akhir, yaitu AE. Seperti itu. Kita lanjutkan, itu tadi resultan beberapa vektor ya. Kita lanjutkan. Penjumlahan dua vektor itu juga punya sifat-sifat ya, diantaranya sifat komutatif, sifat asosiatif, elemen identitas, dan inverse penjumlahan. Komutatif itu dibolak-balik ya, A plus B sama dengan B plus A. Kemudian asosiatif itu kurungnya dipindah-pindah, sama-sama dijumlah. Elemen identitas penjumlahan vektor adalah vektor 0. Vektor 0 itu tadi
Kita ingat vektor 0 adalah vektor yang titik awal dan titik akhirnya sama. Kemudian inverse penjumlahan adalah supaya vektor A itu jika dijumlahkan dengan vektor tertentu, hasilnya adalah vektor 0. Nah, ini lupa ngasih tanda vektor. Supaya hasilnya sama dengan vektor 0, maka perlu ada vektor satu lagi, yaitu vektor min A. Artinya kebalikan dari vektor A. Arahnya kebalikan ya, maksudnya seperti itu. Nah, itu sifat-sifat ini silakan dihafalkan. Mungkin beberapa masalah-masalah akan membutuhkan sifat-sifat ini ya. Kemudian kita bahas tentang selisih dua vektor. Di penjumlahan, sekarang pengurangan alias selisih ya. Selisih dua vektor ini pada dasarnya kita bisa membuat semacam penjumlahan ya. Bagaimana kok bisa dapat seperti ini ya? Bagaimana caranya? Cara yang pertama ya, kita lihat. A dikurangi B, A dikurangi B, kita maunya seperti ini, A dikurangi B adalah A tambah min B, alias A tambah min B. Kita cari vektor yang min B, tapi berawal dari titik akhir A. Nah, seperti ini. Berarti B sama min B ini sejajar. Nah, intinya seperti itu. Dari A tambah min B, ya ini hasilnya. A min B. Nah, karena tadi awalnya adalah cuma gambar ini, maka kita geser yang sejajar. Jadi dari ujung B ke ujung A, itu A min B. Bisa juga kita buat dengan bentuk seperti ini ya. A min B adalah A plus min B. Bisa juga kita buat seperti ini. Jadi kadang-kadang yang muncul bukan tanda vektor bentuk huruf kecil alias tidak diketahui titiknya, tapi seringnya diketahui titiknya. Kita disuruh menentukan vektor atau menyediakan vektor tertentu ya. Contoh, AC dikurangi AB. Betulkah sama dengan BC? Kita buktikan ya. AC dikurangi AB. Dikurangi AB itu sama saja dijumlah. Sama saja dijumlah. Dijumlah dengan apa? Kebalikan AB, yaitu BA. Nah, ini ya, dari sini ya. AC min AB itu sama saja AC plus BA. Karena apa? Min dari AB adalah plus BA. Seperti itu. Kemudian supaya rajin, kita cari yang ketemu-ketemu gitu ya. Seperti prinsip penjumlahan itu ya. Maka, saya mau tulis BA dulu. BA ditambah AC. Ini menggunakan sifat komutatif, membalik penjumlahan vektor ya. Komutatif. AC plus BA sama dengan BA plus AC. Nah, ini ketemu ya. BA sama AC. A ketemu A. Sehingga kita cukup menuliskan yang depan sama yang belakang. Ternyata AC dikurangi AB adalah BC. Nah, ini terbukti. Sehingga nanti kamu bisa menghafalkan ini. Nah, ini silakan dihafalkan karena ini akan sering keluar. AC min AB. Kalau tidak bisa menghafalkan, nah, ingatlah prosedur ini. Jadi, nanti kamu bisa membalik menjadi penjumlahan. Kalau penjumlahan tinggal menjejer atau membuat saling di samping yang sama ini seperti ini. Ya, kalau ketemu, maka ditulis depan sama belakang itu saja. Itu contoh selisih dua vektor. Kemudian ada lagi yang perlu kita pahami, yaitu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berasal dari titik O, titik pusat ya contohnya ya. Ini ke sebuah titik, misalkan titik A. Kalau dari O ke A namanya A kecil. Kalau dari O ke titik C namanya C kecil. Jadi vektor posisi selalu dilambangkan dengan huruf kecil yang ada arah panahnya.
Bagaimana kita mencari vektor posisi? Vektor posisi ya. Bagaimana caranya? Dengan cara membuat apa namanya? Salah. Oh iya, gini. Contohnya gini. Kita ulangi. Vektor posisi dari titik A terhadap pusat O ditulis OA atau A kecil. Setelah itu nanti akan muncul sebuah masalah, yaitu apa? Yaitu ketika kita mau menentukan vektor AB, yang diketahui adalah vektor posisinya. Bagaimana caranya? Nah, ini simple sebenarnya. Kalau ke arah sana namanya A, dari O ke A namanya A kecil. Dari O ke B namanya B kecil. Nah, supaya dapat vektor AB, maka AB adalah AO tambah OB. AO tambah OB. AO bisa kita balik menjadi min OA. Min OA. Kenapa min OA? Karena OA adalah vektor posisi A kecil. Maka min OA adalah min A kecil. OB adalah B kecil. Sehingga vektor posisi AB adalah B min A. Nah, dihafalkan saja kalau kamu mudah mengerti dengan proses tadi ini, pakai proses saja. Tapi kalau susah mengerti, dihafalkan saja. AB sama dengan B min A. Berarti yang belakang duluan dikurang yang depan. Misalkan lagi, kalau misalkan ada vektor posisi PQ, itu sama dengan Q kecil min P kecil vektor. Nah, seperti itu. Itu vektor posisi. Kita lanjut. Bagian paling akhir dari bagian pertama yang perlu kita pelajari di bab vektor ini adalah teorema titik tengah. Nah, selanjutnya kita nemukan akan banyak latihan tentang analisis vektor. Bagaimana membahas teorema titik tengah itu? Nah, kita mencoba menggunakan proses-proses penjumlahan, pengurangan dan seterusnya. Teorema titik tengah. Kita mau mencari sebenarnya kita itu mau mencari M kecil ya. Misalkan diketahui titik A dan titik B. Kemudian ada titik O. Titik O itu titik pusat koordinat misalkan ya. Maka vektor posisi dari titik A adalah A kecil. Vektor posisi dari B adalah B kecil. Misalkan ruas garis AB itu titik tengahnya adalah M. Maka dari O ke M nanti akan ada vektor OM alias M kecil. Bagaimana menyatakan M kecil dalam bentuk vektor A dan vektor B kecil ini? Nah, itu pertanyaannya sebenarnya. Maka ini nanti kita akan membuktikan bagaimana sih teorema titik tengah itu. Tidak langsung ujuk-ujuk keluar rumusnya, kita akan membuktikan dulu. Yang pertama adalah, jangan pakai rumus dulu, pakai analisa jalur saja. Karena kita bisa membuat ini menjadi beberapa cara ya. Bisa pakai jalur atas atau jalur bawah. Saya akan menuliskan dalam bentuk jalur atasnya. Jalur bawah silakan kamu coba sendiri. Perhatikan ya. Perhatikan segitiga OAM. Pada segitiga OAM ini, OAM, kita mau mencari OM, itu pasti sama dengan OA ditambah AM. Nah, OA sudah ketemu OA. OA itu sudah ketemu. OA itu A kecil. Yang jadi masalah AM. AM itu setengahnya dari vektor arahnya ke sana ya. AM arahnya ke bawah kan. A ke M. Berarti setengahnya AB. Nah, setengahnya vektor AB.
Nah, kita ingat, vektor posisi AB, hafalannya adalah pasti B min A. Ini ya, yang patut diingat dari bagian sebelumnya, AB adalah B min A. Sehingga ini bisa kita jumlahkan, tambah setengah dari vektor B dikurangi vektor A. Kita keluarkan ya, A plus setengah vektor B min setengah vektor A. Vektor A dikurangi setengah vektor A tambah setengah vektor B. Hasilnya adalah A kurangi setengah A adalah setengah vektor A tambah setengah vektor B ya. Setengah vektor B. Hasilnya pasti adalah setengah dari vektor A tambah vektor B. Padahal OM pada dasarnya adalah M kecil. Nah, ketika kita mencari solusi dari masalah titik tengah yang menggunakan teorema titik tengah tentunya ya, itu pasti kita nanti akan gunakan rumus ini ya. Ini saya kasih lambang kunci karena ini bisa dihafalkan maupun bisa dimengerti bagaimana cara menentukan rumusnya ya, membuktikan rumusnya tentunya. Jadi teorema titik tengah itu M sama dengan setengah dari vektor posisi A tambah vektor posisi B. Itu nanti bisa kamu coba membuktikan dengan jalur yang bawah. Contohnya OM sama dengan OB tambah BM. BM itu seperti apa? Nah, nanti silakan dicoba sendiri. Itu untuk yang materi bagian pertama ya. Bagian yang kedua dan seterusnya saya akan upload pada video-video berikutnya. Kita akan latihan dulu. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama itu diketahui sebuah jajar genjang. Ini sebuah jajar genjang ya. Sebuah jajar genjang PQRS. Kemudian kita diminta untuk menyederhanakan penjumlahan atau pengurangan vektor-vektornya. Contoh yang pertama, PQ tambah PS tambah RS tambah SQ. Bagaimana mengerjakannya? Oke. PQ tambah PS, PQ tambah PS. PQ tambah PS. Ini kita kerjakan dulu. Nomor 1 kita tulis di sini aja. PQ tambah PS tambah RS tambah SQ. Bagian pertama ini dikerjakan menggunakan PQ sama PS. Kalau saling bertumpu pada satu titik seperti ini, maka pasti pakai metode jajar genjang. Berarti PQ tambah PS hasilnya adalah PR. Nah, berarti ini hasilnya adalah vektor PR. Kemudian RS tambah SQ, kayak ada alurnya seperti ini, berarti kita pakai aturan segitiga. Saling ketemu seperti ini, tinggal kita tulis awal dan akhirnya, yaitu RQ. Nah, sudah ketemu sedikit nih. Nah, ketemu kan ini? PR tambah RQ. Hasilnya adalah PQ. Jadi, jawabannya adalah vektor PQ. Tuh, yang pertama. Soal yang sangat simpel. Soal yang kedua adalah SO min QO. SO min QO. Kalau ada soal yang selisih seperti ini atau pengurangan seperti ini, jangan langsung mencari-cari rumusnya pengurangan apa ya. Nah, kita mencoba untuk analisa jalur saja, pakai jajar genjang atau pakai metode segitiga itu saja cukup.
Jadi yang negatif-negatif atau yang min-min seperti ini kita cari kebalikannya. SO kebalikan dari min QO adalah plus OQ. Sehingga ini bisa ketemu. Nah, langsung jadi penjumlahan kan. SO tambah OQ adalah SQ. Nah, seperti itu. So simple. Sangat simple. Yang ketiga adalah PR min SR tambah SQ. Nah, vektor PR dikurangi vektor SR. Kira-kira dikurangi atau dijumlah ya? Betul, ini pasti diotak-atik sedikit jadi penjumlahan, yaitu apa? PR min SR dibuat plus RS tambah SQ. Ini tetap ketemu, kita tinggal gunakan metode resultan yang tadi, saling ketemu seperti ini, kita tinggal tuliskan yang depan sama belakang, yaitu vektor PQ. Simple banget ya, analisa vektor, bentuk-bentuk vektor. Oke, itu yang contoh soal yang pertama. Kita akan bahas contoh soal selanjutnya. Diketahui segi 5 beraturan ya, seperti ini ya. Kita diminta menyederhanakan bentuk vektor ya, nomor 1 dan nomor 2. Mari kita coba ya. Yang pertama. Vektor CB dikurangi AB ditambah AE kurangi DE. Ini bisa kita jadikan penjumlahan juga. CB tambah BA, betul ya? BA ya. Dibalik saja. A-nya A ini tetap karena positif, DE ini dibalik saja. Tambah ED. Nah, ternyata saling ketemu semuanya. Sehingga jawabannya tinggal kita pilih dari yang depan sama belakang. Vektor CD. Simple, sangat simple. Selanjutnya, AB tambah BC min EC min DE. AB tambah BC min EC min DE. Ini juga mungkin bisa kita bolak-balik. Vektor AB tambah vektor BC tambah vektor min EC plus CE min DE min plus ED. Seperti itu. Ketemu. Tinggal kita tulis vektor AD. Simpel banget ya. Jadi kadang-kadang gambar yang seperti ini bisa digunakan, kadang-kadang nggak perlu digunakan, tinggal melihat bentuk notasi vektornya saja. Jadi kadang-kadang, segi 5 beraturan. Aduh, ini nanti susah ini, bagaimana menghubungkannya, tidak ada yang sejajar dan seterusnya. Ternyata cukup menggunakan ini saja. Kayak gitu, cukup jelas ya. Kemudian selanjutnya contoh soal terakhir tentang teorema titik tengah ya. Kita akan membuktikan 1, 2, dan 3. Contohnya, M itu titik tengah QR. Nyatakan PM dalam PQ dan QM. PM dalam PQ dan QM. Berarti kita lihat yang pertama, lihat segitiga apa ini ya? PQM. PM ya. Saya tandai gini. Adalah PQ tambah QM. Nah, PQ tambah QM. Nah, seperti ini. Padahal,
Oh, jangan padahal dulu. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Nomor 2, jangan padahal dulu. Kenapa jangan padahal? Karena ini sudah selesai kita kerjakan. Saya mau menghapus dulu yang bagian sini. Selanjutnya, nyatakan PM dalam PR dan RM. PM, lihat segitiga PRM. Vektor PM bisa dibuat dengan menggunakan aturan segitiga PR ditambah RM. PR tambah RM. Ini hanya dengan menggunakan aturan segitiga saja. Nah, yang jadi masalah nomor 3, buktikan bahwa 2PM sama dengan PQ plus PR. Nomor 3, akan dibuktikan 2PM sama dengan vektor PQ tambah vektor PR. Nah, seperti ini ya. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, simple, so simple. Langkah pertama, kita nyatakan aja lah. IM itu sama dengan setengah, karena titik tengah ya, setengahnya QR. Sementara RM adalah setengahnya RQ. Nah, saling berkebalikan. Kalau saling berkebalikan, maka kita buat kebalikannya. Min setengah QR. Nah, setengah RQ itu sama dengan min setengah QR. Kita balik letak awal dan akhirnya, maka kita tambahi dengan tanda negatif. Nah, sekarang kita tuliskan yang sudah kita cari di bagian pertama dan bagian kedua. Nah, bagian pertama dan kedua. Yaitu apa? Vektor PM sama dengan vektor PQ tambah vektor QM. Vektor PM sama dengan vektor PR tambah vektor RM. Kita jumlahkan saja. Atau kita jumlahkan saja ya. Dua PM sama dengan PQ. Oh, ini nggak cukup. Saya hapus dulu aja. Terlalu mepet. Dijumlahkan. 2 kali vektor PM ya. Ini ada 2 kali ya. Sama dengan vektor PQ tambah vektor PR tambah vektor QM tambah vektor RM. Nah, ini ditulis lagi. 2PM sama dengan PQ tambah PR tambah QM adalah setengah QR. Sementara RM adalah min setengah QR. Sehingga ini bisa kita coret. Kalau sudah kita coret, maka ini sudah terbukti. Nanti ini soalnya sudah kita kerjakan semuanya. Nah, ini contoh-contoh soal dari penggunaan definisi dan operasi vektor pada bagian pertama bab vektor. Jadi, untuk selanjutnya silakan kamu kuasai dasar-dasar ini, cari soal-soal yang ada di buku ataupun di internet.
Coba kerjakan yang sederhana-sederhana dulu aja, atau silakan kerjakan yang sifatnya analisis atau butuh pemikiran tingkat tinggi. Nanti untuk yang eh, bagian selanjutnya saya akan terangkan dalam video-video yang berikut. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.